Hey, aku lagi Mas Tori Gamer dan jangan kaget kalau kursi di belakangku itu cuma kursi plastik begini. Biar aku ceritain kenapa. Selamat datang di One Take Story, di mana aku bercerita tentang hal apapun dalam satu take saja. Kursi lamaku masih ada di sini, tapi nggak mau nahan. Jadi udah dikunci di depan pun itu nggak bisa, dia masih begitu disadari dia masih akan jatuh. Ternyata nggak sih. Dan ini bentuknya. Ini udah lurus itu. Di kancing bawahnya. Itu bukan di kancing. Itu ditinggiin. Ups. Kok aneh sih. Jadi nggak mau karena ada satu bautnya yang lepas kelihatannya. Atau ada sesuatu yang patah. Entahlah, nggak penting. Kamu tahu apa? Sore ini lagi hujan. Jadi aku mau recording kan nggak bisa. Aku mau recording salaman grade nggak bisa. Nah begitu setelahnya terang, kursinya bermasalah. Aku nggak tahu sih besok jadi bisa stream atau enggak. Kayak begini tuh kayak dibela-belain karena kursinya tuh sempit banget lebarnya. Jadi bahkan paha aku aja nggak kena, nggak enak, sakit ke dorong terus tuh sakit, lama-lama bonyok, memar. Jadi nggak tahu lah bisa atau enggak. Jadi aku pikir fine. Hari ini kita bikin video yang lain aja. Kali ini aku mau bayar utangku separuhnya tentang cerita Yu-Gi-Oh di masa SD. Bagaimana sih ceritanya masnya itu bisa kenal Yu-Gi-Oh dulu SD-nya tuh gimana? Itu ceritanya yang mau aku beresin hari ini. Di sebelahku ada skrip tepat di depan layarku yang satunya lagi. Jadi kalau aku ngeliat-liat sini berarti aku baca skrip ya, karena aku juga nggak hafal dulu tuh gimana aja ceritanya. Nah, awalnya aku kenal Yu-Gi-Oh itu mungkin sekitar jam kelas 4 SD. Kronologi tepatnya aku juga udah samar-samar lupa, tapi aku masih ingat beberapa key eventnya doang. Dulu itu aku tahu Yu-Gi-Oh karena teman-temanku pada main, teman-teman di SD main kartu. Ini kartu apa? Yu-Gi-Oh. Ya, Yu-Gi-Oh itu apa? Oh nih, baca komiknya dulu deh biar tahu. Di komik zaman dulu itu tuh Duelist Kingdom punya. Zamannya Yugi versus Kaiba, zamannya banyak nih nanti zamannya. Yang lain kan pada baca komiknya, ada juga yang main gamenya. Aku pertama mulai dari baca komiknya dulu. Ada orang baca, aku liatin gitu sebelahnya. Dia nggak baca, aku pinjem dong baca-baca sendiri gitu kan. Jadi aku familiar dulu waktu di zaman Umi, Attack the Moon, Giant Soldier of Stone, atau misalnya Castle of Dark Illusion diluncurin pakai Catapult Turtle, atau misalnya apalagi Kaiba versus Toon, Yugi versus Relinquish. Aku familiar dengan zaman-zaman sekitar itu. Dan aku pikir, game kartunya seseru ini kah? Gitu. Dan pada saat itu, kalau nggak salah Forbidden Memories baru rilis ya. Ada beberapa juga yang akhirnya jadi main Forbidden Memories. Mungkin separuhnya bingung sama rule dari gamenya karena Forbidden Memories dan kawan-kawannya. Itu juga dari situ juga. Gitu. Kemudian aku dikasih salah satu kartu sama temanku. Tahu nggak kartu pertama yang aku punya secara paper, secara fisik, walaupun mungkin bukan kartu asli, itu apa? Namanya adalah Bubonic Vermin. Aku lupa efeknya apa, tapi aku ingat namanya, Bubonic Vermin. Kemudian dari situ aku mulai koleksi kartu, mulai minta ibuku dulu belikan dong deck ini, deck itu gitu. Cuma buat main-main aja koleksi kartunya. Deck zaman dulu tuh bener-bener aneh karena ya kayak begitulah kasusnya. Cuma kartu-kartu yang bener-bener awal banget. Terus koleksinya dari mana lagi? Dari jual beli sama teman-teman kolektor juga. Ada satu temanku yang dulu tuh ceritanya mau ngejualin kartu itu berdasarkan attack-nya. Kalau kartu yang attack-nya 1000 dijual 1000 rupiah. Kartu yang attack-nya 3000 Blue Eyes dijual 3000 rupiah. Nah terus gimana dong kalau yang dulu yang kartu KW yang Exodia, The Dark Master atau apa gitu yang attack defense infinite? Dia bilang ya udah 10.000 rupiah aja deh. Nah, nggak mungkin kamu jual kartu itu dengan harga infinity 1000 rupiah. Lucu aja gitu ya. Memang kartu palsu itu dulu harganya memang sekitar 1 lembar 1000. Gitu, ini palsu, bukan proxy, ini palsu. Jadi memang dari sana tuh di print untuk memalsukan, ceritanya kayak begitu. Kalau sekarang kartu proxy print sendiri
Rp1.200, kualitasnya udah bagus, translation oke. Kalau zaman dulu kartu common itu harganya 5.000 karena kita ngambil dari TCG. Salah satu teman SMP ku punya Cybersaurus original common, harganya 5.000. Tapi itu untuk cerita lain kali. Untuk video berikutnya. Kan cerita ini kan cerita Yu-Gi-Oh SD. Gitu. Jadi zaman dulu tuh aturannya kita nggak tahu, cuma ngikutin aturan Duelist Kingdom. Summon tempel aja. Pokoknya monster mau tempel ya tempel aja. Monster tempel aja. Normal summon Blue Eyes White Dragon, normal summon Blue Eyes Ultimate Dragon. Dulu juga ada yang namanya Blue Eyes 3 Connection yang kayak Blue Eyes di rantai mata 3. Itu padahal itu kartu palsu, itu nggak pernah di print aslinya seperti itu. Itu kayaknya cuma pernah ada dulu di kartunya Bandai apa ya, kalau nggak salah, ingat, coba koreksi kalau aku lupa. Terus main itu tanpa tahu priority, tanpa tahu spell speed, pokoknya asal negate, mirror force, chain remove trap, chain dispel, chain MST. Soalnya di animenya tuh ditunjukin seperti itu. Makanya belakangan aku kan bilang, kalau kamu mau belajar Yu-Gi-Oh Paper atau Master Duel, jangan ikutin anime ataupun Forbidden Memories. Lupakan semua yang ada di situ karena mereka cuma akan menjerumuskan. Kamu nggak akan belajar apapun dari mereka, terutama yang awal-awal. Malah cuma lupa, malah cuma kacau. Nanti cuma di dalam pikiranmu itu, oh di animenya begini bisa. Iya, di animenya bisa, di kartunya kan nggak bisa. Gitu masalahnya. Quick play spell, chain dari tangan di turn lawan. Emang runik, mau pikir runik aja kalau nggak ada fountain nggak bisa begitu, ya kan? Jadi Duelist Kingdom dan Forbidden Memories terutama itu mengacaukan konsepsi game buatku dan buat teman-temanku. Karena mereka mewajarkan yang play seperti itu, aku jadi merasa wajar. Padahal aslinya enggak, gitu. Waktu itu aku ketemu Forbidden Memories itu tuh nonton dari salah satu teman SD ku yang ngajakin main ke rumahnya, main itu gitu. Terus lihat di Forbidden Memories kamu bisa normal summon Blue Eyes Ultimate Dragon, normal summon Meteor Black Dragon. Terus jadi aku pikir, oh bisa toh? Kalau di gamenya itu bisa, berarti aku juga harusnya bisa dong. Enggak. Ngaco kan, sumpah. Payah. Dulu kelas 5 apa kelas 6 gitu, aku sempat les privat karena nilaiku kurang bagus lah pada saat itu, dan ini tuh udah mau kenaikan kelas gitu. Kemudian guru privatku itu pada saat itu kayak mahasiswa, jadi masih lumayan muda, masih nggak terlalu jauh sama umurku gitu. Kemudian aku tanyain, pernah main Yu-Gi-Oh nggak? Apa itu Yu-Gi-Oh? Game kartu. Oh nggak tahu, kalau game kartu taunya cuma Magic. Oh ini Yu-Gi-Oh nih keren, seru, kapan-kapan kita main. Akhirnya dia jadi beli, dia jadi main sendiri. Kemudian dia buat deck, dan dia buat deck lebih bagus lagi. Dia bikin deck pakai Pyramid of Light, kemudian dia mainnya pakai Sphinx. Ketika aku main sama dia, normal summon Blue Eyes White Dragon, dia bilang, oh nggak boleh, kan itu aturannya nggak begitu. Nah, aturan di gamenya begitu kok, di manganya begitu kok. Iya, tapi aturan di gamenya itu beda. Yang monster yang boleh di normal summon cuma level 1 sampai 4. Kalau level 5 atau 6 itu kamu harus tribute summon 1, level 7 ke atas harus tribute. Oh iya ya, gitu ya. Oh, aku nggak tahu. Mungkin karena belum di Battle City kali. Di Battle City akhirnya diajarin. Aku cuma baca manganya itu sampai Duelist Kingdom. Sampai sekarang belum pernah lanjut. Manga yang aku pernah baca Yu-Gi-Oh itu cuma OCG Structure sama OCG Stories. Manga aslinya nggak pernah baca. Nah, kemudian dari situ aku baru belajar, oh ternyata aturannya beda. Loh, tapi deckmu, oh boleh sih summon ini itu bintang-bintang gede kan, Sphinx bintangnya gede dan attack defense-nya juga tinggi. Iya, tapi ini kan menurut efek kartu. Oh, gitu. Baru dari situ aku belajar untuk mulai mendalami aturan dari bukunya. Aku berkomitmen bahwa oke, dari sini ke depan, aku mau belajar main dengan aturan yang benar, bukan dengan aturan yang asal. Bukan dengan aturan Mirror Force di chain Remove Trap, di chain Dispel. Bukan aturan kayak begitu. Aturannya yang benar. Jadi kemudian pada saat itu, di abang-abang di belakang sekolah itu ada yang jual Structure Deck. Structure Deck Fire, Structure Deck ketiga yang pernah keluar di TCG. Namanya itu Structure Deck Flames of Destruction, tapi punyaanku, aku ingat jelas namanya The Scorched Earth. Itu karena palsu, makanya namanya itu kayak ngarang-ngarang sendiri. Tapi kartunya di dalamnya decklistnya itu sama persis, walaupun kartunya KW juga. Kemudian dari situ gameplaynya itu untuk Structure Deck yang Fire itu stall burn, kamu nge-stall lawan pakai level limit area B.
Kemudian kamu ngeburn lawan pakai Solar Flare Dragon, pakai Raging Flame Sprite, direct attack, nambah terus attack-nya gitu. Kalau penasaran cari aja di Yugipedia. Ini one text story, jadi aku nggak bukain sana sini gitu ceritanya. Dari situ kemudian aku pakai buat pelajaran. Oh, seperti ini kombonya, tanda kutip combo, padahal cuma Solar Flare Dragon pas ngeburn lawan sampai habis. Kemudian waktu ada class meeting sama teman-temanku pada bawa deck yang lain, pada main di situ. Walaupun mereka sanggup Blue Eyes, normal summon Blue Eyes White Dragon, aku nggak ngomongin. Oke, normal summon, terus kenapa? Kamu nggak bisa nyerang, Solar Flare kan ada 2. Oh iya. Jadi Blue Eyes White Dragon 1 sama Solar Flare Dragon 2 tuh cuma saling mantengin doang. Mereka bisa normal summon Blue Eyes, aku nggak bisa normal summon Blue Eyes, nggak masalah. Tetap aku yang menang. Main sama semua orang, tetap aku yang menang. Kenapa? Karena deckku ada strateginya. Deck mereka itu cuma Blue Eyes, campur Dragon Capture Gem, campur Cluster Blade, dan campur Dark Magician, campur Dark Paladin, campur Blue Eyes Ultimate, campur semuanya. Nggak ada strateginya. Aku karena structure deck jadi udah dibuatin strateginya dari sana gitu. Akhirnya aku nggak ubah-ubah, aku cuma pakai deck itu doang buat main gitu. Belakangan aku lihat di abang-abang itu jual structure deck lainnya, aku beli untuk koleksi aja. Ya kadang-kadang aku main pakai yang itu gitu, tapi nggak dicampur, nggak diubah-ubah karena aku pikir nggak usah diubah juga udah menang kok gitu. Padahal ya structure deck yang water, Gravity Bind-nya bisa dicabut, dipasangin ke yang fire. Jadi untuk makin nge-stall Floodgate. Masnya pengguna Floodgate dulu SD-nya, sekarang udah enggak. Gitu. Ada satu kejadian dulu itu, deckku disita karena ceritanya di sekolahku dulu di SD itu, kamu nggak boleh bawa mainan. Kartu nggak boleh. Mainan apalagi Tazos nggak boleh. Mainan kartu-kartu Beyblade dulu juga nggak boleh. Pokoknya nggak ada yang boleh. Kalau ketahuan akan disita. Padahal ya di kantin depan sekolah itu literally mereka jual ciki. Yang isinya ya Tazos itu juga. Maunya apa? Apapun. Nah kemudian aku ketahuan jadi disita. Ketahuannya itu karena ada salah satu pengurus kelas yang nyatet di bukunya, hari ini masnya main, hari ini masnya bla 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 bla. Cuma aku doang yang dicatat. Padahal ya di kelas itu paling nggak ada 5 orang yang main, tapi cuma aku tok yang dicatat. Aku masih ingat namamu, Mbak. Nggak, aku nggak pernah tahu siapa yang nyatet, tapi aku asumsikan karena panitianya pada saat itu tuh kelas, perangkatnya ketua, wakil ketua, sekretaris, bla bla bla, itu semuanya cewek sih pada saat itu. Jadi aku asumsikan, Bang. Anyway, jadi kemudian ketahuan, kemudian disita sama gurunya, sama wali kelasnya pas itu, gitu. Kemudian ya udah disita sih, disita aja, biarin aja. Yang bikin kesel itu kemudian dia tuh kayak sok-sok mau ngelelang di sini. Oke, deck yang saya sita ini akan saya jual lagi di depan kelas. Bitch, kamu tujuannya nyita itu. Anyway, pada saat itu kemudian ya udah fine, dan kita lelang. Aku beli balik deckku. Oke, yang ngebid itu cuma aku sama satu orang doang. Dia tuh seolah-olah nggak mau ngasih aku balik decknya. Dia yang mau beli. Aku masih ingat yang ini orangnya siapa. Namanya Edward. Mas Edward, kalau kamu nonton ini, aku masih ingat loh. Kamu ngapain di SD. Semoga udah berubah orangnya. Semoga udah gak sebrengsek dulu. Tapi ceritanya kayak begitu. Akhirnya kemudian aku ngebid balik deckku isi 40 lembar, 65.000. Dia udah nyerah kelihatannya. Kemudian sama ya udah sini 65.000 kata wali kelasnya. Terus dia bilang, "Tapi kamu belinya sama orang tua datang." Nggak jadi. Ngapain? Sama kali balikin juga. Itulah masalahnya kalau kayak guru tuh kemudian seolah-olah menyandra mainan muridnya, kemudian dijanjikan, "Kamu ini itu nanti akan kubalikin." Nggak mungkin dibalikin. Orang aturan sekolah bilang nggak boleh, kalau ketahuan akan disita, ya nggak mungkin akan dibalikin. Jangan berharap kalau kayak begitu. Anyway, aku juga nggak begitu suka dengan SD ku dulu. Kayak aneh. Apapun lah ceritanya kayak begitu. Jadi itu pengalaman pahitnya sih. Tapi yang disita bukan deck fire atau deck waterku. Waktu itu aku cuma lagi bikin deck ngasal aja. Disita. Ya udah nggak penting. Di rumah aku masih ada deck fire yang
gak terkalahkan gitu kan ceritanya. Ngapain aku takut deck random disita, biarin aja. Dan ini tuh sampai dari situ ke depan kayaknya sampai lulus SD aku udah nggak ada ingatan apa lagi sih yang aku ingat tentang bikin Yu-Gi-Oh di SD gitu. Tapi yang aku ingat itu dulu structure deck fire berguna, kemudian triggernya aku belajar rule yang benar adalah ketika guru lesku bilang kamu nggak boleh begitu, oh, ada aturannya, jadi aku belajarin bener. Sampai masuk SMP, akhirnya di SMP itu ketemu lawan-lawannya juga udah pada ngerti rule-nya. Tapi untuk lanjutan cerita SMP itu di video berikutnya. Aku mau bikin salaman grade malah bangkuku patah. Ya udah biarin. Minggu depan aja deh, kalau enggak minggu depan one take story. Kalau makin dimundur-mundur ya makin gak genah. Aku selesaikan secepatnya, oke? Untuk sekarang aku mau ngurusin ininya dulu. Besok pagi aku akan urus ininya. Aduh, payah. Jadi ceritanya kayak begitu. Forbidden Memories dan manga itu seolah-olah mengacaukan kalian-kalian para Yugi boomer dari belajar game aslinya yang bener. Kemudian dulu karena competitive scene-nya itu cuma di playground dari SD, ketika kamu ketemu meta ya akan dibantai hidup-hidup. Jadi ingat, tanggalkan segala prekonsepsi game yang kamu punya sebelum kamu buka Master Duel. Kalau kamu baru mau pertama kali main Master Duel. Karena meta yang ada di playground dan meta yang ada di sini, meta yang ada di Duelist Kingdom entah kapan itu, ya itu nggak ada ceritanya Yugi pakai Pot of Greed kemudian Pegasus Chain Ash, belum ada saat itu gitu. Jadi semua prekonsepsi itu lupakan. Yang ada adalah game ini. Untuk minggu ini, minggu lalu aku bilang bahwa minggu ini kita akan lanjut Talos Principle, tapi nggak dulu karena kelihatannya hari Jumat itu tepat anniversary-nya Master Duel, jadi aku akan bahas soal itu. Kemudian selain itu ada event juga, jadi aku mau ngerjain event dulu, kemudian baru minggu depannya lagi kita lanjut Talos Principle. Jadi jadwal stream untuk minggu ini adalah Jumat Master Duel, Sabtu Gladiatorial, dan Minggu Master Duel lagi event. Legend Anthology atau apapun itu. Kemudian Jumat berikutnya baru balik Talos Principle. Jadi ini utangku udah terbayar setengahnya. Kita akan lanjut di story Yu-Gi-Oh ketika SMA. Terima kasih udah nonton. Bye-bye. Patah kursiku.